saya masih kecil, ya omongannya sudah seperti itu. Ya Allah, saya ingin begini-begini, saya doa kepada yang di atas. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, nak, di mana Allah? Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, nunjuk. Di mana Allah? Di atas langit nih. Di mana Allah? Di atas langit. Di atas langit. Wahabi ini aneh, nanya tentang keberadaan Allah kepada anak kecil, lalu jawaban anak kecil itu dijadikan dalil atas keberadaan Allah di atas langit dengan alasan anak kecil masih fitrah. Kalau berbicara tentang fitrah, anak kecil yang masih fitrah itu yang anak kecil yang masih bayi. Kalau anak kecil yang sudah bisa bicara, berteman, itu sudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sudah dipengaruhi oleh bapak ibunya. Buktinya ada anak kecil yang seumuran malah minta dan berdoa kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita saksikan bahwa ustadz-ustadz Wahabi, sekte-sekte Wahabi ini berpendapat Allah ada di atas langit. Kenapa mereka itu bilang begini? Kata mereka, dalilnya yang diungkapkan adalah anak kecil loh bilang bahwa Allah ada di atas langit, berarti Allah benar-benar ada di atas langit. Ustadz-ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa anak kecil yang masih fitrah ketika ditanya tentang Allah, maka anak kecil akan menjawab Allah ada di atas langit. Maka kami bertanya kepada ustadz-ustadz Wahabi ini, sejak kapan anak kecil itu menjadi dalil atau menjadi panutan terlebih dalam akidah? Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kalau kita nggak tahu masalah hukum, masalah agama, kita itu nanya kepada ulama, nanya kepada orang yang sudah belajar tentang agama, bukan kepada anak kecil. Coba sebutkan mana dalil yang menjelaskan bahwa anak kecil boleh kita ikuti, boleh kita jadikan panutan di dalam paham agama atau dalam paham akidah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan atau menjadikan bayi itu nggak tahu apa-apa. Misalnya Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, penjelasan ayat ini begini, bahwa di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kita dikeluarkan dari perut ibu sebagai bayi, sebagai anak kecil dan tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Kelanjutan ayatnya adalah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan bagi kita atau untuk kita pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, dengan semua ini kemudian kita bisa tahu, dengan pendengaran kita tahu, dengan penglihatan kita tahu, dan Allah memberi kita hati untuk menampung semua pengetahuan-pengetahuan itu. Artinya yang ingin saya tegaskan bahwa bayi yang baru lahir, anak kecil itu masih belum memiliki pengetahuan tentang agama. Anak kecil itu belum memiliki pengetahuan apalagi tentang akidah. Jadi gak masuk akal menjadikan anak kecil sebagai dalil di dalam akidah, sebagai dalil bahwa Allah benar-benar ada di langit. Jangan-jangan anak kecil mengatakan bahwa Allah ada di langit karena proses belajar pada lingkungannya, proses belajar kepada ayah ibunya dan kepada setiap yang dilihat olehnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memang Rasulullah SAW bersabda bahwa anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Misalnya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada dari seorang anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Tetapi kemudian oleh ayahnya dijadikan Yahudi atau dijadikan Nasrani atau dijadikan Mujassimah. Jadi kata Rasulullah, bayi lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi pertanyaannya, yang dimaksud fitrah di sini apa? Yang dimaksud fitrah oleh Rasulullah itu apa? Apakah bayi ini langsung tahu tentang konsep ketuhanan, langsung tahu tentang konsep akidah? Kan nggak begitu kan? Fitrah seorang bayi, fitrah seorang anak kecil bukan berarti langsung tahu konsep akidah, ilmu syariat atau tentang Islam. Kalau langsung tahu ya ngapain kita belajar, ngapain kita mondok, kan seperti itu. Dan ternyata memang arti fitrah itu ulama berbeda pendapat, termasuk di kalangan ulama salaf. Akan tetapi yang asoh, yang lebih benar menurut Imam An-Nawawi, sebagaimana ditulis dalam syarah An-Nawawi ala Muslim ketika menjelaskan hadis Sahih Muslim, yang lebih benar itu maknanya begini, anna maknahu anna kulla mauludin yuladu mutahayyian lil Islam. Arti bahwa bayi itu dilahirkan di atas fitrah, bahwa seorang bayi yang dilahirkan itu memiliki kesiapan untuk menerima Islam. Jadi maksudnya bayi dalam keadaan fitrah itu, bayi itu seperti kertas putih, masih belum terisi apa-apa. Nah, terserah orang tuanya mau diisi tinta berwarna merah, berwarna hitam, itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim, maka nanti akan diwarnai oleh tinta keislaman. Tetapi kalau misalnya orang tuanya itu ternyata non muslim, maka akan diwarnai dengan tinta non muslim. Nah, begitu maksud bahwa bayi itu berada di atas fitrah. Jadi bayi yang lahir atau anak kecil itu bukan berarti tahu tentang agama, tahu tentang konsep tauhid, tahu tentang konsep ketuhanan. Enggak. Anak kecil itu memiliki kesiapan untuk diisi dengan akidah Islam. Anak kecil itu memiliki kesiapan untuk diajari konsep ketuhanan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu maksudnya. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, itu mengatakan, jika al-fitrah yang dikaitkan dengan bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, itu diartikan bahwa bayi itu dilahirkan dalam keadaan Islam atau dilahirkan dalam keadaan mengikuti agama Nabi Muhammad atau diciptakan dalam keadaan hanif. Maka maksudnya bukan berarti bayi itu, anak kecil itu tahu tentang agama Islam dan ingin memeluk agama Islam, bukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Oke, mari kita baca ya. Dalam kitab Syifaul Alil karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, faslun. Wa mimma yang bagi dan seyogyanya harus diketahui annahu idza qila annahu wulida 'alal fitrah, bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, awal Islam atau dalam keadaan Islam, au ala hadil millah atau mengikuti agama ini, au khuliqa hanifan atau diciptakan dalam keadaan hanif, falaisal murad bihi annahu hina kharaja min batni ummihi ya'lamu hadad din. Bukan berarti anak kecil itu, bayi itu mengetahui tentang agama Islam, mengetahui tentang syariat Islam dan ingin memeluk agama Islam. Kenapa demikian? Fa innahu Allah yaqul wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, bayi dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini pendapat dari salah satu Syekh Wahabi atau Imam Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kesimpulannya, anak kecil nggak bisa dijadikan dalil di dalam akidah. Anak kecil ketika mengatakan Allah ada di atas langit nggak boleh diikuti, karena anak kecil nggak tahu apa-apa tentang agama.
Anak kecil masih fitrah, masih seperti kertas putih yang kosong, harus diajari akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah dan ulama salaf.